Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa kertas yang mau kita jawab. Apa hukum ada orang mau membuat rumah dan berkebun harus disemah tanahnya? Apakah tak termasuk syirik itu Pak Ustadz? Iko tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah. Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan ganggu kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, ulama orang Melayu. Dia tanya sama orang kampung, kau buat apa? Kami menanam kepala kambing tuh untuk apa? Untuk antu jembalang tanah. Oh, jangan ditanam kepalanya. Jadi yang ditanam apa? Darahnya. Masukkan darahnya ke dalam. Kepalanya bawa balik digulai. Untuk apa tuh? Untuk atu. Itulah asal muasal kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu pasti dikasih kepala kambing. Itulah asal asbabun nuzul. Lalu mengalau antunya cuman tuh? Cao mengalau antunya ditahlilkan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu pindah hantu-hantu itu ke mall kemana-mana. Itulah asal muasal. Lalu kemudian kepala kambing tadi pun dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Ulama. Begitu dimakan tiba-tiba berubah perasaan. Oh, kok mengamuk antu kok? Bukan antu kok mengamuk, kolesterol naik. Kalau sampai meyakini bahwa kepala kambing kok untuk antu kok supaya tidak mengganggu, maka berarti awak sudah menduakan Allah dengan hantu jembalang tanah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. Berubah bunyi Fatihah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. La ilaha. Itulah makna tauhid. Cuma ulama dulu caranya lembut. Dia tidak main bid'ah. Kalau macam itu tak Islam awak gini. Semboleh dia nenek moyang awak, mati ulama-ulama. Tapi mereka dengan dakwah yang lembut, dengan dialog. Kenapa kepala kambing dalam? Kepala kambing gulai, darahnya yang dibuang. Karena darah memang najis. Boleh orang Islam makan darah? Mana boleh? Dracula tak Islam. Pak Ustadz, bolehkah foto kita diposting di sosmed? Kok menyindir aku kok? Bagi yang meyakini bahwa foto itu adalah berhala, itulah orang yang melarang foto tak boleh ditempel di masjid. Karena diyakininya foto itu adalah berhala. Ini foto ini berhala, maka tak boleh dipajang di masjid. Foto berhala tak boleh dipajang di ruang tamu. Maka dijawab oleh Syekh Bahid Al-Muti'i, mufti. Kata beliau, foto bukan berhala. Karena berhala itu kalau disenter ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang tak? Ada disenter, 3 dimensi. Sedangkan foto tidak. Foto itu bukan berhala. Foto bukan patung. Jadi jangan samakan foto dengan patung. Selesai bahwa foto bukan patung. Jadi kalau begitu hukum asli foto mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat. Foto itu tak ada membuka aurat. Bahwa banyak tidak dapat lelok malam gara-gara itu bukan salah. Selama tidak membuka aurat, batas-batas. Ibu kalau memposting foto jangan yang surang, jangan sendirian, rame-rame, grup pengajian, rame-rame. Jangan sendirian. Kalau sendirian nampak orang fokus ke situ. Jadi rame-rame tak masalah.
tidak membuka aurat. Iko sudahlah sendiri membuka aurat, selfie, mulut digini-gini kan pula. Macam kudo lapa. Nah, itu. Silakan posting, tapi yang tetap menjaga marwah sebagai orang Melayu, menjaga ikatan syariah. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kita boleh. Bolehkah laki-laki pakai obat kuat, Pak Ustadz? Laki-laki kalau umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang ubat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya itu kan tak pakai titel-titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang jangan tulis titel, Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya Ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku berpikir, Iko isuk ditelepon orang, Assalamualaikum Ustadz, minyaknya masih ada. Sebab dia tak bisa membedakan mana Ustadz pengajian, mana Ustadz ubek kuat kan. Nah, itulah asal muasal kenapa aku buat Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana Ustadz yang mengajar agama, mana Ustadz obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melatui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al aslu fil asya, balik kepada kaidah al aslu fil asya al ibaha, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau ubek eko Pak Ustadz ubek kuat, tanya dulu dokter, takutnya awak kok kap 70 di si minak pesawat. Nyo mesin tu pocah. Melatih. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang muda-muda bahwa kita ini tidak pernah tua. Saya sekarang umur lahir 1977, kini 2023, berarti 46 tahun. Umur saya 26 dulu dengan 46 kok rasanya sama. Tak ada beda. Jadi jangan kalian pikir, anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau pikir, enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda. Cuman tenaga tak ada. Inyolah digas. Itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya kok dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir napas enggak sampai. Butuh itu tengah jalan. Nah itu. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Jelas insyaallah. Kalau ada nyampe tidak jelas, utaknya jelas. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran karena HP, Pak Ustadz. Tolong dijawab. Apa masalah HP istri kok? Ustadz Somad, iyo. Pada suatu malam saya menengok setengah badan istri saya itu bercahaya, Pak Ustadz. Apakah itu nur cahaya dari Allah? Enggak. Inyo sedang memeriksa HP waang. Apa rahasia di dalam itu sehingga punya khawatir yang berlebihan? Jadi ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkannya? Wallahu a'lam. Saya tak tahu apa yang dikhawatirkan laki-laki terhadap istrinya dan apa yang dikhawatirkan istri terhadap suaminya kalau handphonenya dibuka. Saya tak tahu. Untuk tahunya, marilah kita ikuti wawancara berikut ini. Jadi
Semua berawal dari keterbukaan. Kawan saya Ustadz Alnob, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada perempuan yang bertanya masalah hukumnya melalui Ustadz Alnob, melalui Ustadz Tatang, melalui Ustadz Endri, melalui tim-tim kosadanya. Ada grupnya. Jadi ada ibarat kita dalam rumah. Rumah itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada ruang depannya. Jadi tidak semua terbuka. Tapi dengan orang yang hidup dengan kita, tak mungkin kita sekat-sekat. Nah, kita bagi. Kecuali ada niat lain. Misalnya mau buka cabang atau lain-lain. Bagaimana cara mengelola keuangan secara islami? Karena suami istri sama-sama bekerja, Pak Ustadz. Istrinya bekerja dapat gaji sebulan 5 juta. Amin. Suaminya bekerja dapat gaji 5 juta. Sama. Apa beda 5 juta suami sama 5 juta istri? Di dalam 5 juta suami ada hak istri namanya nafkah. Di dalam 5 juta istri tidak ada hak suami. Jelas tuh Bu? Oh jelek ya Bu. Jadi kalau ibu bergaji, di dalam gaji ibu itu bapak kok tidak ada hak, sebab itu duit ibu. Tapi ibu bisa bekerja atas izin. Kata suaminya, ini mesti ada surat izin mah katanya. Jadi surat izinnya gimana? Ya setengah lah katanya. Tapi karena ibu kasihan, ibu kasih. Sebenarnya duit kau 5 juta kau punya aku, tapi aku kasihan kau sama fakir miskin kau ambil lah. Sedekah. 5 hak istri terhadap suami. Yang pertama, kasih makanan. Ibu udah makan? Yang ada yang belum. Yang kedua, pakaian. Alhamdulillah, ibu-ibu di Sidomulia udah dikasih pakaian. Di tempat lain banyak istri tak dikasih pakaian. Ada yang resleting belum berjahit, ada yang kurang kain. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ini hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kalau tidak ditunaikannya, maka dia zalim, aniaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menabung uang tapi dia tak mau dibilang riba karena merasa mengeluarkan keringat dengan memberi utang dengan bunga tertentu? Bagaimana dengan hukum membungakan uang tapi dia tak mau dibilang riba? Agama ini bukan ikut dia. Apa pula ikut dia? Dia membungakan duit. Pasti bilang kau ini buat riba. Ini tak riba karena ini keringat aku. Riba itu. Satu pekan baru ini mengatakan itu tak riba. Kalau dia riba kata Allah, maka dia riba. La ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Jangan kau buat riba yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat. 1.200.000 dibayar 1.400.000. Maka ini riba. Dia bilang tak riba. Satu komplek Sidomulyo ini mengatakan tak riba. Satu Pekanbaru nih, satu Riau nih 6,7 juta orang mengatakan tak riba. Itu riba. Kalaulah kesepakatan manusia bisa menghalalkan yang haram, maka tak ada zina. Waktu ditanya, kalian berzina? Enggak, kami suka sama suka gitu. Zina lah itu. Yang dipakai itu bukan kata Waang, yang dipakai itu kata Allah. Nah, jadi logika berpikirnya bukan ikut kata dia. Ustadz, bolehkah perempuan itu memakai gelang kaki? Dan apa hukum dalilnya Pak Ustadz? Dalam Quran dilarang perempuan pakai gelang. Apa dalilnya? La yadribna bi arjulihinna. Tidak boleh perempuan memukulkan kakinya ke lantai. La yadribna, tak boleh perempuan memukulkan kaki ala arjulihinna. Karena tradisi zaman dulu, orang musyrik jahiliyah, perempuan memakai gelang kaki, berlonceng gemerincing. Lalu kalau dia berjalan, kerincing, 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 kerincing. Kalau lewat jadi lalu, hilang konsen jamaah, asik nengoknya tuh. Tapi kalau dia tidak gemerincing, dia hanya dipakainya untuk suaminya. Perempuan itu aslinya berhias untuk lakinya. Apa untuk laki uang? Untuk laki. Perempuan itu aslinya pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai cincin, pakai gelang kaki
itu dipakai untuk suaminya. Zaman sekarang terbalik, kalau dia keluar rumah macam bidadari turun dari planet Mars, tapi kalau di rumah macam mak lampir sundil borong nyiblorong. Ini sudah tidak betul. Jadi ibu mau pakai gelang kaki silakan pakai, tapi kalau sampai merusak, kalau sampai perempuan itu jangankan gelang kaki, bersuara pun dia kalau mendayu-dayu tak boleh. Dalilnya ayat Quran, la taqda'na bil qaul, janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad, karena ada orang yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara perempuan itu langsung error, hangnya langsung. Jadi perempuan bersuara boleh. Jadi kalau ibu menyambut telepon salah sambung, assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana nih, Sido Mulyo, salah sambung, betul, jangan lanjutkan lagi. Nah, jadi jangan suara mendayu-dayu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga pakai gelang kaki, dipakai dua-dua lewat depan masjid, kerincing, 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 tak boleh. Memakai kepala sampai seperti punuh onta naik ke atas, cung, cung, cung. Kalau sekedar rambut diikat pakai tali plastik, pakai karet gulo, karet minyak, itu tidak apa-apa, tak masalah. Tapi kalau sengaja ke atas untuk mencuri perhatian, bersuara gemah gemulai, memukulkan kaki ke lantai, maka jatuh pada perbuatan haram. Tapi kalau dia pakai tidak sampai ke tingkat itu, maka hukumnya mubah. Mudah-mudahan kita menjaga istri, menjaga anak, menjaga tetangga, menjaga lingkungan kita semuanya, menjalankan syariat Islam demi kemaslahatan kita bersama. Pesan 3 tetap jaga. Jaga jiwa, jaga ekonomi, jaga politik, umat ini akan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk, apakah salah saya talak istri yang menghina orang tua dan adik-adik saya dengan kata-kata binatang? Istri saya tak terima karena keluarga saya sering minta uang kepada saya. Saya adalah anak laki-laki pertama. Sebagai istri, ibu hanya minta 5 aja ke suami itu. Pertama, abang kasih aku makan. Yang kedua, abang kasih aku pakaian. Yang ketiga, abang kasih aku tempat tinggal. Yang keempat, abang kasih aku pendidikan. Yang kelima, abang kasih aku perhatian kasih sayang. Lebih dari itu terserah kau lah bang. Jadi bukan kalau sudah menikah sama laki, lalu semua laki itu untuk istri. Banyak laki-laki sekarang salah paham bininya, gara-gara dia salah cakap, hidup dan matiku untuk. Padahal waktu dia bercakap itu dia sedang mabuk cinta, bucin. Bucin itu bulu Cino. Dia waktu bercakap itu sedang mabuk, dipeg. Perempuan ini cakap itu dipegangnya, susah dia melupakan, asal ada dipegangnya. Dulu kau bilang hidup matimu kan, semua. Padahal milik perempuan itu cuma 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Habis itu laki ini mau menolong emaknya, mau menolong ayahnya, dia mau membangun masjid. Itu bukan urusan ibu. Jadi banyak perempuan tak tahu mana batasan-batasan, sehingga akhirnya dia mengamuk-ngamuk. Laki-laki juga perlu tahu. Kalian sebagai laki-laki perlu kalian jelaskan, ini yang melahirkan aku, yang menyusukan aku, yang meregang nyawa melahirkan aku, yang menyekolahkan aku. Sesudah aku jadi orang, baru aku kenal sama kau. Emakku ini 1, biniku 4. Jadi mesti dijelaskan. Mesti dijelaskan. Kalau tidak banyak orang salah paham. Jadi sekarang banyak laki-laki yang ketakutan
Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi sekarang. Banyak laki-laki cepat mati sekarang. Di kantor ditekan atasan, di jalan tangkap polisi, di rumah ditekan bini. Baru tadi malam saya dapat WA, Ustadz, tolong nasihati abang kami. Dia takut kali sama bininya. Saya balas, kalau takut sama Belanda, bisa dikasih resolusi jihad oleh Mbah Hasyim Asy'ari. 22 Oktober dikasih resolusi jihad, bangkit orang Indonesia melawan Belanda. Akhirnya 10 November meletus arek-arek Surabaya, jadi hari pahlawan. Tapi kalau takut bini tak bisa diceramahi. Saya bilang, aku tak bisa menceramahi abang kau itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Biarkan aja lagi itu sampai mati. Abang kau ini termasuk orang yang tak kena azab kubur nanti. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena dia udah azab kali di dunia ini, menghadapi kakak ipar kau itu. Mudah-mudahan kalian tak termasuk dalam golongan. Jadi sebelum berbini nanti kalian mesti sampaikan sama dia, baik, aku ada makku, ada ayahku. Nanti kalau aku berbini sama kau, ku kasih kau makan, ku kasih kau pakaian, ku kasih kau tempat tinggal, ku kasih kau pendidikan, ku kasih kau perhatian, ku kasih kau nafkah. Tapi aku tak segalanya. Kalau kau siap, kita lanjutkan. Kalau kau tak siap, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau baru dari fakultas peternakan. Masih ada lagi di fakultas tarbiyah, fakultas psikologi, fakultas syariah, fakultas saintek. Yang di psikologi pun kau ini baru pertama aku audisi. Jadi harga tuh kalian tinggi dulu. Tapi kalau dari awal kalian sudah banting harga, kaulah satu-satunya dek, habislah kalian. Kau bilang pula dia satu-satunya. Kaulah satu-satunya Adinda. Kalau kau tak terima abang mati. Matilah kalian. Dari awal aja harganya udah jatuh betul. Ya pun katanya, oh rupanya tak laku kau, kata dia. Paham? Tapi aku Pak Ustadz udah sempat banting harga, udahlah, tak ada masa depan kalian. Apa hukumnya kalau setelah wudhu kita tidur? Kalau tidurnya duduk, tak bersandar, maaf cakap, dua alas bawah duduknya itu rapat, duduk dia sampai meleleh air liur berkeruh pun tak batal. Tak batal. Tapi kalau udah telungkup ke depan, batal. Kenapa batal? Karena lepas dia di belakang. Ikatan itu lepas. Pus, gitu. Kalau rapat duduknya tak batal. Kalau sudah bersandar atau telungkup ke depan, batal. Jadi tidur. Saya Pak Ustadz berbaring. Berbaring. Batal. Nah, maka kalau sekedar duduk antum hari Jumat tak tahan duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dibangunkan kawan. Datang satu, kau udah tidur, batal. Bilang sama dia, nanti kita bahas habis sholat. Tak cukup waktu, tak cukup, udah komat, nanti ku jelaskan. Tak batal. Kuncinya pada duduk. Duduk, jangan bersandar, jangan telungkup, jangan bersandar, jangan berbaring. Kalau berbaring, batal. Kenapa? Karena tak sadar dia angin itu keluar. Ragu saya Pak Ustadz, saya duduknya udah rapat, tapi saya ragu keluar atau tidak. Maka yang dipegang keluar atau tidak? Tidak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya mana? Suci. Ragunya mana? Kentut. Yakinnya tak bisa dihilangkan oleh ragu. Yakin bahwa tak ada kentut. Kata setan, kau kentut, kau kentut, kau kentut. Tidak setan. Bukan
mana aku tak bergeser. Tapi tak bisa begitu kalau udah berbaring. Kalau udah berbaring tak bisa begitu. Dia yang bisa yakin itu kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, lepas. Itulah perlunya ilmu. Semua kawan mengatakan batal, semua orang mengatakan batal, tapi ilmu mengatakan tak batal. Mana yang betul? Ilmu. Itulah pentingnya berilmu. Makanya ngaji. Kalau diikutkan cakap orang, oh, kau tadi batal, sedang air liur kau aja keluar, apalagi kentut, kata dia. Mana bisa dikiaskan air liur sama kentut? Air liur itu kan tak terkunci mulut. Kalau di bawah terkunci. Ada kunci. Ini kiasnya, pakainya kias. Kias kau tak berlaku, kias kau kias ma'al farik. Ustadz, bagaimana derajat hadis di bawah ini? Haddatsana Al-Abbas bin Abdullah Al-Wasiti, haddatsana Abdullah bin Ghalib Al-Abbadani, an Abdullah bin Ziyad Al-Bahrani, an Ali bin Zaid, an Sa'id bin Al-Musayyib, an Abi Dzar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, li an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah wa li an taghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Hadis dhaif kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Syaratnya 5. 1. Tidak dalam masalah akidah. 2. Tidak dalam masalah halal haram. 3. Tidak ada periwayatnya kazab pendusta. 4. Masih bernaung di bawah hadis sahih atau ayat Quran dalil yang sahih. 5. Untuk fadail a'mal. Hadis ini fadail a'mal. Fadail amalnya apa? Menuntut ilmu. Bagaimana tips menghidupkan majelis ilmu yang rutin seperti kajian subuh agar jamaah mau datang? Jamaah mau datang itu kan kakinya bergerak. Yang menggerakkan kaki itu apa? Hati. Hatinya itu di mana? Hatinya di dalam kuasa Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Kita hanya disuruh Allah berbuat aja. Masalah orang datang tak datang itu urusan Allah SWT. Ustadz ngomong begitu yalah, Ustadz kan viral. Saya pulang mengisi pengajian di Masjid Akramun Nas Ronggo Warsito, Komplek Undri Gobah. Setiap Sabtu subuh tahun 2009. 2008 saya pulang, 2009 buka pengajian. Jamaahnya sepertiga soft. Kanan kosong, kiri kosong, tengah aja. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Besok subuh kita akan mengaji, membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Dilanjutkan dengan kajian duha di pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat Nurul Azhar Palas. Lalu kemudian setelah itu besok saya sampai malam sampai pagi Ahad di Pulau Rupat insyaallah. Ala hazinnya, untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.